Mari kita cek di dalam putusan itu butir kelima. Iya. Ya. Butir kelima itu ini manifestasi betapa Eman Sulaiman adalah hakim yang menurut saya visioner. Barangkali dia mengendus bakal ada tanda petik situasi yang tidak menyenangkan berikutnya yang potensial dialami oleh Peggy Setiawan. Iya, iya. Karena itu buru-buru dia kunci Iya. bahwa penetapan apapun, keputusan apapun yang akan menersangkakan kembali Peggy Setiawan dianggap tidak sah. Artinya putusan perkara pokok kemarin juga problem itu. Oh iya. Ya, itu. Oleh karena itu tadi untuk meneruskan perkara ini harus dimulai dengan melaksanakan perintah Kapolri tadi. Audit dulu semua sistem, semua proses penyidikan yang berlangsung ini. Mas Novel dan Kang Mukhtar percaya diri untuk mengatakan bahwa Peggy Setiawan adalah satu-satunya warga negara Indonesia yang ketiban pulung seperti ini. Yang mendapat perlakuan hukum seperti ini. Percaya tidak dia satu-satunya? Saya tidak percaya. Masih banyak lagi yang Masih lain. banyak lagi. Masih banyak. Masih banyak. Saya pernah mengundang di podcast ini, Bang Reza, ada orang tua yang datang, yang anaknya kemudian dituduh terlibat narkoba. Bisa jadi dia memang mungkin berbuat, tapi berbuatnya hanya sebagai pengguna. Dan kemudian oleh penegak hukum di situ ada penyidik, polisi, ada jaksanya juga diperas, dimintain sesuatu. Selama Mas Novel dulu masih menjadi personil penegakan hukum, aktif gitu ya. Ada tidak rapor? Misalnya, makin banyak yang ditembak, rapornya makin bagus. Makin banyak hasil judi online yang diamankan, makin bagus. Makin banyak kasus, makin bagus. Ada tidak rapor semacam itu? Fungsi dan tugas polisi itu untuk mencegah sebuah kejahatan terjadi atau untuk melakukan penindakan atas kejahatan. Coba. Dua-duanya. Nah, kalau fungsinya mencegah kejahatan yang terjadi, tiba-tiba banyak orang yang ditembak, raportnya jadi bagus. Ya, Berarti itu yang nulis di raport salah itu kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan kasus Vina Cirebon. Dan kita tentunya ingin tahu ya terkait dengan putusan pra-peradilan dari Peggy Setiawan yang kemudian diterima dan sudah dibebaskan dari tahanan. Tapi tentunya banyak hal lain lagi yang perlu kita diskusikan dan bincangkan. Kali ini kita berbincang dengan Bang Reza Indragiri. Apa kabar Bang Reza? Alhamdulillah. Kenapa tadi salam integritas bukan salam presisi? Bukan? Saya sebagai podcast yang bicara soal integritas nih Bang Reza. Iya. Dan apa kabar Pak Mokhtar, kuasa hukum dari Peggy Setiawan ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kalau gini tadi presisi itu. Tapi saya yakin beliau bukan presis. Iya. Badan gempal. Presisi. Pak Mokhtar, mungkin saya ingin bisa mendapatkan gambaran dulu terkait dengan perkara yang dituduhkan kepada Peggy Setiawan, terus pra-peradilannya serta putusannya. Barangkali silakan mungkin Pak Mokhtar bisa memberikan gambaran dulu untuk sebagai awalan diskusi kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Novel. Jadi sejak saya gabung dengan timnya Ibu Sugianti yang jadi ketua tim itu, saya melihat bahwa ini adalah orang kecil yang dikorbankan. Ini versi saya ya. Ini orang kecil yang dikorbankan. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya kasus yang terjadi di tahun 2006 itu adalah kasus yang betul-betul direkayasa. Ini versi saya karena mohon maaf. Waktu saya dinas, saya 5 tahun menjabat Komandan Seksi Intel. Tapi saya interupsi dulu nih. Sebelum spekulasi kemana-mana. Orang kecil yang dikorbankan oleh siapa? Nah itu dia. Makanya saya mencoba mencari informasi kan ya. Ini dikorbankan oleh. Kan waktu itu saya belum terlalu mendalami tentang Ibtu Rudiana ya. Jadi baru sekilas saja lah gitu. Karena saya melihat jalur ceritanya, katanya dia dihabisi di satu tempat,
dibuang di tempat lain dalam kondisi seperti itu. Artinya ini ada rekayasa semacam apa ya? Ada skenario yang dibuat bahwa orang ini bukan dihabisi di tempat. Nah, saya waktu itu sempat berpikir ini jangan-jangan mafia ini yang berbuat seperti itu kan. Karena kalau mafia yang berbuat itu jangankan makhluk hidup, benda mati pun tidak boleh jadi saksi kalau mafia kan itu. Jangan itu misalkan ada ceceran darah dibuang lah itunya benar kan itu lah. Nah, kemudian setelah saya gabung, kita ngobrol banyak dengan tim. Akhirnya saya tahu bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh kepolisian daerah Jawa Barat waktu itu sangat lemah. Makanya memantapkan saya untuk masuk ke dalam tim itu. Apalagi mohon izin Pak, beliau ini betul-betul orang yang luar biasa dalam hidup saya. Karena apa? Ya ini nih saya bukan ngomong di depannya ya. Dia bilang, Bang, ini ada kasus begini nih, bisa bantu nggak kasihan mereka? Nah itu makanya saya ternyuh kan itu. Oke, mohon izin Bang, bisa nggak hubungkan saya dengan ketua timnya? Nyambung lah gitu. Nah, saya pelajari berkasnya dari mulai berkas persidangan tahun 2016 ya. Saya bolak-balik baca, akhirnya didapat kesimpulan oleh saya, ini hanyalah skenario. Pikir saya kan begitu. Ya, yang membuat skenario siapa? Waktu itu saya langsung tertuju kepada Rudiana ya. Rudiana, bahkan saya sempat jangan-jangan ini mohon maaf nih Rudiana ini boleh dong kalau saya ngomong ya, ini bukan nuduh lah gitu ya. Jangan-jangan memang ini Rudiana ada main dengan kelompok narkoba begitu ya. Karena saya kan baca profilnya Rudiana di tahun 2016 yang katanya berhasil menangkap menangkap kelompok narkoba begitu ya di Cirebon itu. Nah, cuman saya itu kesampingan dulu. Yang penting saya lihat dulu ini bagaimana bisa institusi polisi sebesar Jabar itu Polda Jabar kok bisa menangkap orang yang kuli bangunan kan itu dengan dituduhkan tindak pelaku pembunuhan berencana. Maka kita setelah berbincang banyak akhirnya kita sepakat ayo kita pra-peradilankan aja. Oke. Ya. Tadi saya potong sedikit. Pak Mokhtar tadi kan bilang bahwa konstruksi yang dibuat oleh Polda Jabar lemah. Betul. Di mana posisi lemahnya kira-kira? Pertama, ada landasan hukum yang harusnya dipakai oleh kepolisian ya. Tentang bagaimana mempersangkakan orang, kemudian menahan orang, menangkap orang dan menahan orang. Nah, itu menurut saya tidak digunakan. Entah sengaja tidak digunakan, entah mereka tidak tahu konstruksi hukum yang lebih luas atau bagaimana. Karena kalau kita berbicara ke tahun 2016, itu kan ada Perkap nomor 14 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa seseorang sebelum dijadikan DPO itu kan kita langsung orientasi ke sana. Itu harus dipanggil dulu secara patut. Panggilan pertama nggak hadir, panggilan kedua nggak hadir, polisi punya kewenangan untuk menjemput paksa. Artinya kalau berbicara jemput paksa berarti berbicara dengan alamat dan orangnya. Kalau alamatnya sudah jelas, orangnya dijemput tidak ada, masuklah daftar DPO. Nah, itu tidak digunakan menurut saya. Nggak pernah ada proses awal ya? Nggak pernah. Kenapa seperti itu? Di putusan itu yang saya baca bolak-balik, itu kan salah satu DPO-nya Peggy alias Perong. Alamat jelas Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Tertulis begitu. Tertulis ada. Sama dengan alamatnya Peggy Setiawan sekarang. Beda. Makanya itulah yang saya bilang konstruksi hukumnya sangat sangat lemah gitu ya. Bahkan mungkin kalau saya bilang kabur lah konstruksi hukumnya. Tinggi 160, rambut keriting, kulit hitam. Nah, sedangkan Peggy Setiawan klien kita alamatnya ini Kepongpongan, Kecamatan Talun. Bayangan Pak, dari dua alamat yang disajikan saja itu udah sangat jauh berbeda. Ya. Barangkali dulu pernah tinggal di sana, apakah kontrak atau kos gitu? Nggak pernah juga ya? Ya enggak, karena kan kita juga berbicara lebih banyak dengan keluarganya ya. Karena waktu itu kan Peggy sudah ditahan. Kita bicara dengan keluarganya, dengan ibunya terutama, apakah pernah dulu tinggal di Banjarwangunan? Nggak pernah, karena memang
Yeah. Ini adalah kampung kami kan gitu ya. Yeah. Nah, terus rambut lurus. Ada yang bilang jangan-jangan di rebonding kan begitu. ada yang bilang itu. Jangan-jangan Pak mohon izin nih, Pak Jenderal Susno. Jangan-jangan di rebonding waktu dengan saya diinterupsi itu. Kan gitu. Kita benar-benar terfokus kepada klien kita. Yeah. Kemudian dari 3 DPO alamatnya sama. Semuanya kan DPO itu ada 3. Yeah. Peggy alias Peron, Banjarwangunan, Mundu. Ini saya sebut alamatnya aja. Andi Banjarwangunan, Mundu. Dani Banjarwangunan, Mundu. Yeah. Lah kok yang ditangkap Dani Peggy Setiawan yang beralamat di Kepompongan, Kecamatan Talun. Iya. Kan itu. Nah, akhirnya kita susun pra peradilan dengan tentu saja kita melengkapi dengan berbagai macam landasan hukum kan. Iya. Nah, proses di pra peradilan, persidangan pra peradilan, saya loncat-loncat saja ceritanya ya. Di pra peradilan itu kita mendatangkan ahli. Kemudian kita ajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan yang mau kita bangun di dalam kesimpulan nanti kan gitu. Satu pertanyaan yang paling berkesan yang saya tanya ke beliau itu. Saya bilang demi penegakan hukum, ahli, boleh tidak polisi merubah putusan pengadilan yang sudah ingkrah? Kan itu. Contoh, di dalam putusan pengadilan itu ada namanya salah satu DPO itu Peggy alias Peron. Tiba-tiba yang ditangkap itu Peggy Setiawan. Itu kan artinya merubah nama. Bahkan alamat dan data diri pun dirubah. Kata ahli tidak boleh. Berarti kan kalau begitu harus 3-tiganya ditangkap sesuai daftar pencarian orang. Betul. Nah ini makanya makin menguatkan kita dalam proses pra peradilan itu bahwa kita berkeyakinan benar-benar ini polisi error in persona kan gitu ya. Nah, error in personanya itu apakah memang mereka sengaja itu ciptakan untuk hanya membidik satu orang Peggy Setiawan kan itu demi menutup yang duanya ya kan? Atau ada hal lain di balik itu. Karena waktu saya panel dengan Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas, itu kan penyidik, beliau bilang tuh mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. 5 orang Peggy Setiawan. Betul, 5 nama Peggy Setiawan. Berarti kan salah satu diantaranya mungkin klien kami lah ya. Jadi ada 4 lagi yang di luaran. Saya sampaikan ke beliau tuh, saya sampaikan di beberapa media lah, bukan ke beliau. Kalau misalkan memang penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan, kenapa yang 4-nya tidak diperlakukan seperti klien kami? Dipanggil, ya kan? Dipanggil, kemudian dimintain keterangan, kalau memang terindikasi, tangkap tahan. Atau kalau nggak berani, saya vulgar bilang begitu, kalau nggak berani, perlakukan saja klien kami seperti mereka, bebaskan kan itu. Jadi adil kan? Nah, keyakinan kami bahwa memang Peggy Setiawan klien kami itu betul-betul bukan pelakunya dan kami bilang itu adalah salah bidik dari kepolisian. 11 Mei kalau nggak salah 11 Mei Juni ya 11 Mei Saka Tatal kan pernah didatangin oleh pihak penyidik. Ini Saka Tatal yang bicara ya. Bahwa dia didatangin oleh polisi dan memperlihatkan 3 foto yang DPO itu di HP. Berarti kan 3 foto itu kita yakini salah satu diantaranya adalah Peggy alias Peron ya. Nah, di 3 itu. Polisi tanya ada yang kenal nggak kan itu. Saka Tatal bilang tidak ada yang kenal. Begitu 21 Mei 2024 klien kami ditangkap, Saka Tatal bicara lagi di hadapan media. Bahwa dari 3 foto yang dilihatkan oleh polisi dengan Peggy Setiawan tidak ada yang mirip satupun. Nah ini kan makin bertambah kita keyakinan. Betul-betul ini polisi melakukan kejahatan hukum, kalau saya bilang terlalu kasar mungkin ya. Error in persona aja lah gitu lah. Ditambah kan dari dulunya kan unprocedural itu.
yang tidak dipanggil dulu dan sebagainya. Itulah yang menjadi alasan-alasan kita di dalam peradilan. Yang istilahnya kejahatan hukum ya. Iya. Jadi sebuah paradoks ya. Hukum tapi bersandingan dengan kata kejahatan. Kejahatan hukum. Kan harusnya hukum ditegakkan. Tapi itu, mereka tidak tegakkan. Dengan konstruksi situasi sebagai sebuah anggaplah kejahatan hukum, seperti yang Kang Muhtar katakan. Sesungguhnya seberapa jauh ya kita masih relevan menggunakan kata oknum. Itu kan selama ini kan selalu berlindung di balik kata oknum nih. Oknum. Jangan pukul rata ini sebagai sebuah organisasi. Tapi dalam kasus Peggy Setiawan yang dikorbankan, kemudian terkesan sebagai kejahatan hukum, masih relevan tidak digunakan kata oknum? Nah, sepakat tidak kalau saya bilang begini, kalau oknum itu hanya ditujukan kepada orang perorangannya saja. Tapi kalau kejahatan hukum itu sudah ditujukan kepada sekelompok orang. Sistemik? Ya, pasti begitu. Kalau aparat kan ada atasan, ada bawahan. Ya, artinya dari mulai atasan dan bawahan melakukan itu. Tapi kalau oknum kan orang perorangan saja. Bawahan melakukan belum tentu. Mungkin begini barangkali. Ini saya membantu menjawab. Ini masih pakai salam integritas? Oh iya dong, tetap harus. Gitu. Saya sangka salam yang lain. Belum dirubah itu. Jadi ketika membicarakan terkait dengan korporasi contohnya. Korporasi bisa juga pertanggungjawabannya orang per orang, bisa pertanggungjawaban korporasi. Yang bagaimana kondisi ketika kejahatan itu terjadi adalah tanggung jawabnya korporasi. Dan bagaimana yang tanggung jawab orang per orang. Ketika tindakan itu dilakukan dengan sistematis dan melibatkan semua perangkat dari organisasi terstruktur gitu. Terstruktur ya. Dan kemudian yang mendapatkan keuntungan atas tindakan itu adalah korporasi, maka itu kejahatan korporasi. Nah, itu yang pertama jawaban. Analog ya? Analoginya. Yang kedua begini, seandainya tindakan itu dilakukan sistematis oleh lembaga, saya katakan lembaga, dan ada pembiaran juga di situ, maka itu bisa menjadi masalah pelanggaran hukum HAM berat. Ini yang menjadi berbeda. Tapi kalau yang melakukan orang per orang, maka pertanggungjawabannya pertanggungjawaban hukum biasa. Contohnya seandainya begini, penegak hukum yang melakukan tindakan berlebihan ya, yang kemudian menimbulkan hilangnya nyawa orang seandainya. Dan kemudian tindakan itu maka harus dilihat sebagai kejahatan dan kemudian diusut terhadap orang yang melakukan itu dan kemudian diminta pertanggungjawaban hukum. Tetapi kalau seandainya tindakan itu justru malah ditutupi, dibiarkan, terus kemudian ada pembiaran dari atasan-atasannya, maka itu bisa menjadi kejahatan HAM berat. Itu dalam konteks hukumnya seperti itu kurang lebih. Sebetulnya perbincangan yang sama pernah saya lakukan dengan ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi. Staf ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi. Entah beliau keceplosan, entah memang ini manifestasi kerendahan hati. Pak Arianto mengatakan ini penyidik sembrono. Lalu saya sambar. Kalau memang kita anggap penyidik itu sembrono, persoalannya lagi-lagi. Ini penyidik ini kita pandang sebagai sebuah sistem. Sehingga pertanggungjawabannya ada juga pertanggungjawaban sistem. Errornya juga error sistem. Ataukah penyidik kita pandang sebagai individu per individu? Bagi saya, pra peradilan ini tampaknya memberikan justifikasi bagi saya untuk memandang ini sebagai persoalan sistemik. Ini bukan katakanlah problem pada individu per individu penyidik. Karena toh saya yakin bahwa kerja sejauh ini yang dilakukan oleh Polda Jabar pasti ada wasidik. Betul. Pasti ada Direskrimum. Bahkan pasti ada Kapolda. Tapi saya pertanyakan loh, efektivitas wasidik seberapa jauh supervisi dilakukan oleh Direskrimum, bahkan seberapa jauh Kapolda Jawa Barat hadir dalam isu ini. Kenapa saya pertanyakan? Kapolri saja sudah angkat bicara loh. Kapolda belum ya? Kapolri sudah angkat bicara memberikan testimoni bahwa penyidikan tahun 2016 itu tampaknya tidak sungguh-sungguh taat pada kaidah saintifik.
Tapi Kapolda Jabar tidak memberikan pernyataan apapun loh ke publik. Jadi izinkan saya untuk barangkali karena belum ditanya barangkali enggak. Loh, Kapolri juga tidak menunggu ditanya kan sampai betul, kemudian membuat sebuah pengakuan. Enggak, saya bercanda tadi. Bercanda. Kita harus hati-hati bercanda hari ini. Niat bercanda, besok dijemput. Nah, itu sebabnya saya pertanyakan ke Kang Mukhtar. Saya menyebut beliau ini sebagai advokat kampung, tapi tidak kampungan. Saya pertanyakan, lantas dengan bingkai situasi sebagai katakanlah kejahatan hukum, dikorbankan, ini masih tepat tidak kita gunakan kata oknum? Memang gini, ini persoalan ini nggak sederhana. Apalagi ada 7 orang yang sudah menjalani hukuman. Plus 1 yang sudah bebas. Plus 1 yang sudah bebas. Jadi yang masih ada sekian DPO. Katakanlah jadi begitu. Menurut saya ini mesti harus dituntaskan dan walaupun kasusnya terkait dengan Peggy Setiawan ini sudah ada putusan pra peradilan dan dihentikan perkaranya harusnya ini belum selesai. Apanya yang belum selesai? Ini harus diusut semua secara tuntas. Oh, internal Polda Jabar maksudnya? Iya. Oh begitu. Yang pertama begini, semua kelalaian, semua kesalahan harus ada pertanggungjawaban. Tidak bisa dibiarkan. Karena bisa jadi kesalahan itu ada 2 kemungkinan. Dengan sengaja atau karena kelalaian. Ya kan? Kelalaian termasuk karena mungkin mohon maaf karena kebodohan barangkali. Kan bisa aja tuh. Tapi kan nggak boleh ada seperti itu terjadi. Nah, tapi ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Tapi tadi saya baca di media ya, tentunya dengan segala hormat saya tidak sedang membela atau meninggikan siapapun. Pak Kapolri juga menyampaikan dengan adanya putusan pra peradilan maka harus ada audit atas proses penyidikan ini. Itu harusnya dilakukan tapi harusnya nggak perlu nunggu pra peradilan ya. Nah ini yang harusnya dilakukan karena terlalu lama keributan atau keriuhan yang terjadi dan persoalan soal putusan yang telah terjadi itu tidak boleh kemudian dianggap udah ada putusan, sudah ada sampai ke Mahkamah Agung dan segala macam. Itu yang terus-menerus dipakai. Saya nggak sepakat karena apa? Karena fakta-fakta setelah diuji itu seperti ini yang terjadi. Saya Kang Mukhtar, Mas Novel, sejak mencuatnya kegemparan kasus Cirebon ini, bagi saya mencari-cari DPO itu semestinya tidak diprioritaskan. Karena saya khawatir munculnya nama DPO itu adalah dari para saksi saja. Para saksi yang saya khawatirkan betul-betul mengeluarkan pernyataannya karena adanya intimidasi. Jadi validitasnya itu saya persoalkan. Nah daripada mencari-cari DPO, saran saya 2 hal. Pertama, terkait dengan pidananya lakukan eksaminasi. Betul. Yang di kemudian hari ternyata Kapolri juga sama. Mengatakan kerja saintifik tahun 2016 tidak optimal. Itu yang saya katakan, review kembali ke titik hulu. Dan yang kedua, ini mengacu yang Mas Novel ceritakan barusan nih setelah baca media. Sejak awal saya katakan perlu adanya audit investigasi internal untuk mencari ini persoalannya pada aspek kompetensi atau integritas penyidik. Hari ini saya perluas lagi, ini persoalan individu penyidik atau persoalan sistemik. Kalau betul lah Kapolri mengatakan perlu adanya audit internal. Wah, dengan rasa syukur harus saya katakan satu pola pikir nih, satu gelombang nih antara saya dengan Jenderal Listio Sigit. Tinggal lagi seberapa jauh kemudian bawahan akan melakukan tindak lanjut atas posisi yang sudah diambil oleh Kapolri. Yang saya khawatir ramalannya tidak begitu menggembirakan, Mas. Karena betapapun Kapolri lewat Wakapolri sudah mengatakan saintifik 2016 payah, tapi tetap sejauh ini saya belum menangkap adanya gelagat untuk melakukan review terhadap kerja tahun 2016. Itu pemikiran. Oleh karena itu saya pandang begini ya. Ini angle perbincangan yang menurut saya sangat menarik, Mas Sofi. Kira-kira ada kejahatan hukum. Ini serius. Ini saya jadi pendapat nggak bertanya jadinya saya. Tapi oke lah. Kita kira lebih bagus untuk berdiskusi. Karena fokus perbincangan kita akhirnya pada institusi Polri. Dalam kurung Polda Jabar secara lebih spesifik gitu. Dan saya pikir begini, kalau terkait dengan kasus ini, tentunya peran penasihat hukum, orang-orang aktivis, termasuk Bang Reza yang terus menyampaikan kritik ya. Ini bagus sekali dan pasti terus dilakukan karena saya khawatir kemudian kalau hanya karena masalah ego ya, terus kemudian bagaimana caranya perkara ini hanya sekedar dijalankan saja, itu yang bahaya. Karena seperti apapun penegakan hukum ini harus dilakukan dengan cara yang benar.
Kalau dalam doktrin hukum itu mengatakan tidak boleh yang pertama dalam suatu keputusan lah, hakim hanya boleh memutus apabila ada keyakinan yang betul-betul ya. Beyond reasonable doubt standar jauh di atas keraguan-raguan. Ragu-ragu nggak boleh memutus. Apalagi kalau ini gelap gitu ya, agak banyak remang-remang, nggak logis bisa memutus. Yang kedua, lebih baik melepas 1.000 orang bersalah. Orang bersalah disuruh lepas daripada 1 orang tidak bersalah dihukum. Ini kan artinya hukum pidana itu betul-betul hati-hati. Karena ini menyangkut masa depan orang. Lo bayangkan kalau anak muda ada 7 orang dan kemudian kita sendiri tidak terlalu yakin bahwa dia itu pelakunya. Terus kemudian dia harus mengalami hukuman selamanya, seumur hidup. Ini kan suatu hal yang sangat mengganggu mengganggu akal sehat kita gitu kan. Oleh karena itu ini penting untuk terus dikawal gitu. Terus apa yang kedepannya yang akan dilakukan ini, Bang Mokhtar? Saya coba balik dulu ke belakang 1 jengkal aja. Boleh. 1 jengkal. Ya, karena tadi yang saya bilang kan Abang tanya ini oknum atau apa oknum atau kejahatan hukum gitu. Kenapa saya bilang kejahatan hukum? Karena pola pikir saya berbicara bahwa kalau oknum itu kan orang perorangan itu. Contoh ada polisi ngegebugin orang tanpa alasan kan itu oknum. Nah, kenapa saya bilang kejahatan hukum? Hukum itu kan semestinya ditegakkan. Siapa yang harus menegakkan hukum? Ya seluruh orang, seluruh manusia yang hidup di bumi bahkan ya di dunia ini kita persempit di Indonesia lah begitu ya. Nah, kalau kejahatan itu adalah oknum yang berkelompok kalau saya bilang. Nah, oknum yang berkelompok. Contoh begini, penangkapan Peggy menyematkan status tersangka kepada Peggy Setiawan. Kemudian dia ditangkap, kemudian ditahan. Apakah itu kerjaan orang per orang? Bukan. Tapi kerjaan dari bawahan sampai atasan. Betul. Kan yang mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan kan yang nanda tangan atasannya dong. Kan nggak mungkin bawahannya yang nanda tangan kan itu. Makanya kalau saya bilang kejahatan itu terlibatnya bawahan dengan atasan secara berkelompok. Kan harusnya atasan dengan bawahan ini bersama-sama dong menegakkan hukum, bukan melakukan kejahatan itu. Nah, kalau kemudian sistemik, ada lagi pertanyaan lebih mendasar. Apa gerangan yang membuat sekelompok orang ini secara sistemik melakukan hal ini? Apa ini? Nah, kalau kasakusuknya kan, karena ternyata institusi penegakan hukum melindungi pihak tertentu, gitu kan ya, warna-warna konspirasi. Nah, itu menurut saya tetap dicari tahu tuh semestinya Mas Novel, kantor Mas Novel harus cari tahu itu. Kalau saya malah balik bertanya. Apa itu? Tadi kan Abang bertanya, kalau saya balik bertanya. Ini kayak balik bertanya, balik bertanya gini. Kenapa Polda Jabar menganulir yang 2 DPO lagi? Nah, itu pertanyaan saya. Walaupun di sidang pra peradilan dihidupkan kembali kan. Walaupun nama DPO pra peradilan itu dihidupkan kembali. Inilah yang saya bilang. Artinya kan masuk ke wilayah ke wilayah bahwa tidak ada yang sempurna dalam kejahatan ini kan gitu ya. Lantas ke depannya gimana nih? Tidak ada yang sempurna. Contoh begini. Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan sebagai memberikan status kepada Peggy Setiawan sebagai tersangka, kemudian ditangkap dan ditahan. Sementara yang 2 lagi kan dianulir, dianggap fiktif, kan itu. Padahal itu adalah putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017 yang ingkrah. Nah, tetapi kemudian ini yang saya bilang kejahatan itu tidak ada yang sempurna ya. Tiba-tiba setelah kami lakukan gugatan pra peradilan, di jawaban mereka hidupkan lagi yang 2 itu. Perannya disebutkan, ya kan? Contoh perannya di dalam itu dituliskan bahwa korban Eki itu dari lokasi pembunuhan dibawa ke jembatan flyover, dibonceng oleh Dani dan diapit oleh Andi. Itu berarti perannya jelas disebutkan. Artinya Dani dan Andi yang dulu dianulir hidup lagi. Dengan peran yang sedemikian krusial. Betul. Membawa korban yang sudah dibunuh. Bayangin. Ya kan? Artinya apa yang mereka lakukan ini tidak ada yang sempurna ternyata. Mau menutupin ini malah
keseleo lah gitu ya. Problemnya adalah begini. Contohnya tadi yang dikatakan membawa dan seterusnya. Ya. Apa bukti yang menunjukkan fakta itu terjadi? Nah, Saya kok melihatnya fakta itu bisa jadi dapetnya dari keterangan-keterangan. Yang keterangan-keterangan sendiri, ujian apa namanya itu kebenaran validitasnya lah, keterangan itu di persidangan menjadi masalah. Ya, kalau kami yang menuliskan mungkin boleh bertanya. Ya, apa fakta yang terjadi? Ini kan polisi yang menuliskan. Polisi yang memberikan jawaban kan itu bahwa peran Dhani dan Andi itu seperti ini gitu loh. Artinya kalau kita berbicara tentang tugas dari kepolisian yang harus real dalam menyampaikan sesuatu, berarti kan polisi tahu banget tuh. Ya, kenapa kalau memang tidak real, kenapa disebutkan perannya Andi dan Dhani membawa korban Eki? Itu di jawabannya ada. Sayangnya hari ini saya nggak bawa itu jawabannya. Kalau saya bawa itu bisa dilihatin. Tadi Mas Novel kan bertanya nih. Selanjutnya bagaimana nih? Sebelum terjawab, secara tidak langsung saya membuat tafsiran bahwa hakim pra peradilan yaitu Yang Mulia Eman Sulaiman, secara tidak langsung sudah memberikan perintah kepada tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bekerja. Apa itu yang harus dikerjakan? Ada dua hal. Pertama, mari kita cek di dalam putusan itu butir kelima. Butir kelima itu ini manifestasi betapa Eman Sulaiman adalah hakim yang menurut saya visioner. Barangkali dia mengendus bakal ada tanda petik situasi yang tidak menyenangkan berikutnya yang potensial dialami oleh Peggy Setiawan. Karena itu buru-buru dia kunci bahwa penetapan apapun, keputusan apapun yang akan menersangkakan kembali Peggy Setiawan dianggap tidak sah. Apakah itu kita anggap sebagai ultra petita? Silakan saja sarjana hukum diskusi. Tapi saya membuat tafsiran positif. Inilah cerminan seorang hakim visioner yang mengendus seakan-akan akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada Peggy Setiawan. Karena itu buru-buru dia tanda petik amankan dengan butir kelima. Berarti teman-teman kuasa hukum ini termasuk Kang Muhtar ini harus berpikir bagaimana menjaga Peggy Setiawan semaksimal mungkin agar butir kelima itu betul-betul terjaga. Terrealisasi. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua, butir ke-8. Bahwa hakim memerintahkan termohon, yaitu Polda Jabar, agar memulihkan harkat, martabat, kehormatan, kedudukan dan seterusnya pada Peggy Setiawan seperti pada waktu sebelumnya. Nah, ini kan berimplikasi pada Kang Muhtar harus berpikir, oke, kalau kita ingin memulihkan martabat, harkat dan seterusnya Peggy Setiawan, konkretnya seperti apa ini? Harus buru-buru dijawab. Tadi pagi saya menyimak perbincangan siapa? Mas Insang apa namanya? Insang Nasruddin, tim kita. Beliau jawabannya tidak bagus. Jawabannya mengatakan, oh kami belum rapat, kami belum koordinasi. Anggaplah memang belum rapat, belum koordinasi. Tapi cobalah tunjukkan Anda sebagai penasehat hukum yang juga visioner seperti seorang hakim. Itu tugas Kang Muhtar itu. Siap. Memang begini Bang Reza. Tapi butir-butir yang saya sebut tadi ada. Ya, ini saya bawa ini. Ini kan di putusan Yang Mulia Hakim Eman Sulaiman ya. Yang disebutkan tadi itu adalah bahwa memang hakim itu telah mengunci kemungkinan terjelek di kemudian harinya. Betul. Yang ini dengan jelas ini saya bacakan ya. Butir kelima itu menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Coba terjemahkan dalam bahasa yang simpel, itu bahasa hukum banget. Viewers podcast Mas Novel ini bukan semua sarjana hukum. Bahasa itu tidak bisa dicerna itu di kepala. Artinya tadi saya sependapat ya, hampir sependapat lah dengan Abang. Jadi bisa jadi di kemudian hari karena keengganan, kalau saya bilang kan, keengganan mereka mengungkap yang 2 DPO lagi. Mereka itu siapa? Ya kepolisian dong. Yang tegas. Karena keengganan pihak Polda Jabar mengungkap yang 2 DPO lagi, maka mereka akan berusaha sekuat tenaga selalu membidik Peggy klien kami. Itu sudah bagus. Tentaranya dulu ya. Gitu. Makanya saya sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Eman Sulaiman dengan kata-kata yang mengunci ini, dengan putusan bukan kata-kata, dengan putusan yang mengunci ini. Karena
memang indikasi-indikasi ke sana itu sedikit tidaknya kita sudah bisa mengetahui lah. Contohnya Ibtu Rudiana, Rudiana lah gitu ya. Okay. Karena mungkin pangkatnya sekarang apalah saya nggak paham lah gitu ya. Oke. Rudiana beberapa waktu yang lalu ini real loh pernyataannya di media yang disampaikan oleh Hotman Paris itu. Rudiana meminta Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya dengan catatan Peggy Setiawan harus masuk. Harus masuk tuh apa maksudnya? Ya berarti harus dapat lah dia. Iya. Jadi jangan sampai lepas kan gitu. Dipidana gitu. Ya betul. Artinya memang tidak ada cara lain buat mereka, mereka itu dalam artian dimotori oleh Rudiana itu ya untuk bagaimana caranya bahwa Peggy Setiawan klien kami lah yang harus dikorbankan atau ditumbalkan lah begitu ya. Iya. Berarti mereka ini enggan mencari lagi yang lain, mencari Peggy yang lain, mencari 2 DPO yang lain kan itu. Karena kalau memang misalkan mereka benar-benar mau menegakkan hukum demi keadilan bagi orang-orang seperti Peggy Setiawan, 2 DPO itu semestinya nggak boleh dianulir, tapi dicari kebenarannya. Yeah. Sekarang logikanya begini, mungkin nggak kalau majelis hakim menetapkan DPO ini sampai 3, tapi fiktif? Kan nggak mungkin, karena kan hakim sebelum memutuskan kan punya keyakinan yang tadi ya harusnya yang tadi begitu. bilang itu. Ya. Artinya 2 DPO ini sebetulnya real. Iya. Real apa? Kalau bagi Ya saya, real ada gitu justru saya meragukan mereka itu unreal. 3 orang itu, 3 nama itu unreal bagi saya. Nah kalau Tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Nah, kalau yang 3, kalau kata abang yang 3 ini unreal, tidak nyata. Tidak gitu. nyata. Lah kok tiba-tiba Peggy Setiawan kok ditangkap? Justru gini, dengan seandainya benar bahwa 3 DPO ini unreal, Ya. artinya putusan perkara pokok kemarin juga problem itu. Oh iya. Ya, itu. Oleh karena itu tadi untuk meneruskan perkara ini harus dimulai dengan melaksanakan perintah Kapolri tadi. Audit dulu semua sistem, semua proses penyidikan yang berlangsung ini. Dan begitu juga hal menurut saya yang tidak kalah penting adalah perlu segera dilakukan eksaminasi atas putusan yang sudah ada. Putusan pengadilan sudah ada. Dengan harapan duduk perkaranya seperti apa itu sudah tahu. Nah, ketika sudah tahu arahnya seperti apa lebih lanjutnya, apakah perlu tindak lanjut penanganan perkara seperti track yang sekarang ini berjalan atau ternyata barangkali pidananya bukan itu atau apapun itu akan bisa duduk dengan pemahaman yang jujur, pemahaman yang berintegritas gitu kurang lebih, Bang Reza. Mas Novel dan Kang Muhtar percaya diri tidak untuk mengatakan bahwa Peggy Setiawan adalah satu-satunya warga negara Indonesia yang ketiban pulung seperti ini, yang mendapat perlakuan hukum seperti ini. Percaya tidak dia satu-satunya? Saya tidak percaya. Masih banyak lagi yang lain. Masih banyak. Dan bahkan banyak juga di daerah-daerah yang bisa jadi dia nggak terlalu banyak akses media. Sehingga kita orang yang ingin membantu tuh kadang-kadang nggak tahu situasinya seperti apa. Mengerikan. Saya pernah mengundang di podcast ini, Bang Reza, ada orang tua yang datang, yang anaknya kemudian dituduh terlibat narkoba. Bisa jadi dia memang mungkin berbuat, tapi berbuatnya hanya sebagai pengguna. Dan kemudian oleh penegak hukum di situ ada penyidik, polisi, ada jaksanya juga diperas, dimintain sesuatu. Dan itu akhirnya situasinya begitu membuat orang tuanya khawatir karena permintaan uangnya itu harus membuat dia menjual rumahnya gitulah kurang lebih. Dan alhamdulillah kemudian setelah viral kejadiannya kemudian berbalik. Orang-orang itu kemudian diperiksa untuk mempertanggungjawabkan. Saya tidak tahu apakah kemudian penyidik Polri-nya dan jaksa yang terlibat itu kemudian diusut secara pidana, saya nggak tahu. Tapi paling tidak itu menjadi viral dan kemudian dia tidak meneruskan perbuatannya. Bayangkan kalau situasi itu terjadi dan tidak viral, tidak orang banyak peduli, apa yang terjadi? Dan saya khawatir yang terjadi seperti itu banyak sekali dan itu yang mengkhawatirkan kita. Saya mau tanya gini, Mas Novel. Selama Mas Novel dulu masih menjadi personil penegakan hukum, aktif gitu ya, ada tidak rapor? Misalnya makin banyak yang ditembak, rapornya makin bagus. Makin banyak hasil judi online yang diamankan, makin bagus.
Makin banyak kasus, makin bagus. Ada tidak rapor semacam itu? Rapornya hanya terkait penghargaan. Kalau terkait dengan itu mestinya tidak ada. Semestinya. Oh ini kok kalimatnya jadi kalimat gampang begini. Berarti ada, tapi semestinya tidak boleh seperti itu. Karena begini, penilaian kan yang melakukan masing-masing Polres atau Polda. Nah, ya, makanya saya tanya. Penilaian itu kan tidak boleh by intuition kan. Oh kayaknya sepertinya Alkisah konon kan tidak boleh. Kalau secara formal ada namanya buku yang mencatat penghargaan dan penghukuman. Kenapa saya tanya hal ini Mas Novel? Ini hasil riset ya, psikologi forensik Kang Muhtar, istilahnya strategic model, model strategis. Bang, tunggu dulu. Jangan dilanjutkan dulu. Ini saya jangan dilanjutkan. tertarik gitu. Ini, abang kan bicara raport ya. Iya. Ada nggak kalau misalkan makin banyak orang yang jadi korban atau ditembak terus raportnya bagus ya, gitu. Nah, pertanyaannya, ini saya sebuah pertanyaan aja. Fungsi dan tugas polisi itu untuk mencegah sebuah kejahatan terjadi atau untuk melakukan penindakan atas kejahatan? Coba. Dua-duanya. Nah, kalau fungsinya mencegah kejahatan yang terjadi, tiba-tiba banyak orang yang ditembak, raportnya jadi bagus. Berarti itu yang nulis di raport salah itu kalau karena begini. Karena harus mencegah kan? Ya karena gini Pak Mokhtar. Benar nggak? Di kepolisian fungsinya banyak. Di kepolisian fungsinya banyak. Ada fungsi yang preemptif. Ya. Bisa bimas itu, memberikan ceramah-ceramah biar nggak berbuat. Ada fungsinya preventif, mencegah. Ada yang fungsinya penindakan. Masing-masing punya raport sendiri-sendiri. Nah, berarti kalau gitu punya raport sendiri-sendiri ya. Nah, kalau itu udah. Ya sekarang kita fokus bicara area ini jadi saya yang ditanya Dodo. boleh. Saya selesai kalau gitu. Jelas yang saya maksud dalam konteks perbincangan kita adalah rapor reskrim. Saya nggak bicara rapor Babin Kaptipmas. Kalau rapor Babin Kaptipmas itu lain lagi. Rapor Humas lain lagi. Kita bicara tentang reskrim kan. Oke. Tadi saya mau lanjut gini Kang Muhtar. Kenapa saya bertanya hal ihwal terkait dengan rapor? Ya tentulah kalau ditanya secara normatif, untuk apa sih kalian bekerja? Ya kepastian, kemanfaatan, keadilan. Gitu jawaban normatif ya. Kita amini lah, kita angguki gitu. Tapi psikologi itu centil usil jahil. Jadi dia tidak terlalu percaya lah terhadap klaim-klaim normatif semacam itu. Karena begitu toganya dilepas, begitu pangkatnya dilepas, toganya palunya ditaruh, senjatanya disimpan, sama aja Mas Novel, Kang Muhtar sama dengan saya, orang biasa. Psikologinya berarti sama. Karena itu kemudian keluar ada teori namanya strategic model. Model ini mengatakan bahwa personil penegakan hukum itu bekerja bukan semata-mata untuk kasus itu belaka, tidak. Tapi justru bagaimana personil penegakan hukum itu menjadikan kasus sebagai alat pelontar karir. Kasus itu jadi alat pelontar karir. Nah, ini kan memberikan dasar bagi saya untuk bertanya-tanya, ada tidak rapornya? Jangan-jangan memang semakin banyak kasus yang ditangani, rapornya semakin bagus karena itu akan melontarkan karir dia. Nah, saya khawatir apalagi tadi Mas Novel dan Kang Muhtar mengakui kasus-kasus seperti Peggy Setiawan ini banyak. Saya yakin banyak, walaupun saya nggak punya data lengkapnya ya. Tapi sebagai orang ordal itu pasti tahu dong. Tapi paling tidak kita tahu yang viral model Sengkon dan Karta. Hanya nama itu kan kita sebut terus. Masih banyak ya. Dan saya yakin dosen dari polisi tahu juga. Beda, dosen itu dari luar, ini ordal. Ini sebut apa jadi lupa nih. Nah, saya khawatir bahwa banyaknya peristiwa-peristiwa semacam Peggy Setiawan ini boleh jadi, ini spekulatif ya. Jadi jangan marah, kita uji saja gitu. Spekulatif. Boleh jadi ini merupakan imbas dari adanya rapor. Karena akhirnya setiap personil berpikir bagaimana saya bisa isiannya banyak, atensi publiknya besar. Kalau rapor yang sifatnya persepsi ada. Tapi kalau rapor yang tertulis seperti yang saya bilang tadi, sifatnya harus penghargaan. Tapi kalau persepsi ya tentunya biasanya begini nih, Bang Reza. Kasat serse lah begitu. Ketika dia tampil di media banyak mengungkap kasus, mungkin Kapolda melihat, hebat ya gitu kan. Begitu kan menjadi rapor kan. Tapi kan secara formal nggak ada tulisannya. Kan konkretnya begini Mas Novel, acara sergap di TV, acara apalah segala macam yang menampilkan kerja-kerja positif kepolisian itu kan hampir bisa dipastikan semuanya kerja reskrim. Dan
Kenapa sih harus dibikin preskon? Kenapa sih harus dibikin reka ulang ketika melakukan penyergapan, penangkapan dan seterusnya? Ya saya menafsirkan, ya ini karena di belakang kepala personil ada rapor yang harus mereka isi. Iya. Memang itu menjadi PR lah. Itu banyak sekali permasalahan dan tentunya kita berharap semakin banyak orang yang peduli seperti Pak Mokhtar, Bang Reza dan kemudian para aktivis ya yang masih terutama terkait dengan hak asasi manusia, LBH juga banyak di daerah-daerah. Ini mesti mengawal proses-proses seperti ini dan tentunya ini menjadi pembelajaran buat Polri dan lembaga penegak hukum lain agar kejadian seperti ini paling tidak menjadi pembelajaran, paling tidak kemudian ada upaya untuk mengurangi. Kalau pada level tertentu tentunya kita berharap jangan sampai terjadi lagi, kan gitu ya Mas Reza. Mungkin tadi satu poin yang ingin saya dapatkan cerita dari Pak Mokhtar adalah rencana kedepannya apa? Karena kalau bicara tadi poin 8 itu sebetulnya ada hak untuk bisa mendapatkan untuk rehabilitasi itu kan ada terkait dengan kompensasi dan banyak hal lain lagi. Karena itu penting agar ini bisa menjadi pembelajaran juga. Dengan kompensasi itu maka orang-orang yang berbuat salah yang membuat negara akhirnya harus mewajib keluar sejumlah biaya, itu mereka harus dapatkan sanksi. Ya, siap. Gimana kira-kira? Ya, jadi tadi Abang Reza ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Hakim Pak Insang. Oh iya. Sorry. Tentang kedepannya. Iya. Itu memang berdasarkan briefing kita ya. Briefing kita rapat singkat lah begitu. Sesaat setelah Peggy Setiawan kita keluarkan dari tahanan Polda, bahwa untuk saat ini memang kita konsen dulu bagaimana caranya melakukan pemulihan psikis daripada Peggy Setiawan yang selama ini dia berada di dalam kurungan tahanan kepolisian daerah Jawa Barat, jauh dari ibunya, jauh dari adik-adiknya, jauh dari bapaknya, jauh dari teman-temannya. Hal-hal yang memang kita rumuskan ke depan sebagaimana yang dituangkan dalam putusan hakim tunggal gitu ya Pak Eman Sulaiman itu tentang rehabilitasi. Itu memang kita sudah bicarakan, cuman tidak saat-saat ini. Karena saat ini terkonsentrasi kepada yang tadi itu pemulihan dulu secara psikis. Karena kita menganggap bahwa permohonan untuk rehabilitasi juga tidak akan pernah lepas daripada persetujuan klien kita. Kan begitu? Karena kan namanya punten namanya orang, katakanlah kalau saya bilang Peggy ini orang kampung lah gitu ya. Kalau kita bicara misalkan Peggy mau nggak kita nanti nuntut katakanlah ke polisi untuk apa untuk rehabilitasi nama kamu. Begitu Peggy dengar nama polisi dan mau dituntut, mungkin orang kampung, aduh nanti jadi masalah lagi sama saya. Nah ini yang kita pertimbangkan gitu loh. Gitu. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Insang itu memang begitulah. Artinya itu memang hasil kesepakatan kita bersama. Kalau misalkan di suatu hari kemudian, kan ini tidak ada daluarsanya ya menuntut rehabilitasi itu. Nggak ada kalau menurut saya. Tidak ada peraturan tentang itu. Ya, tidak ada peraturan tentang itu. Artinya kalau suatu ketika nanti setelah kita kasih arahan kepada klien kita tentang rehabilitasi atas nama baik dia, terus dia setuju orang tuanya ya kenapa kita tidak lakukan rehabilitasi dan tuntutan ganti rugi. Ya. Saya suka sekali dengan munculnya kosakata rehabilitasi, kompensasi dan sebagainya. Ini seperti melegitimasi narasi yang berkembang dalam perbincangan citizen dan netizen bahwa pasca putusan pra peradilan ini ada dua kelompok korban. Kelompok pertama adalah almarhumah Vina dan almarhum Eki. Di kelompok kedua korbannya siapa? Peggy Setiawan. Bagaimana mungkin kita tidak posisikan dia sebagai korban? Sekali lagi, munculnya kosakata rehabilitasi, kompensasi itu kan kata-kata yang disematkan kepada korban kan? Betul. Berarti sudah. Kita sekarang memposisikan, memandang, menginsafi kehidupan Peggy Setiawan sebagai seorang korban. Dengan cara pandang seperti itu, apakah relevan LPSK bekerja? Memang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi ironis ya, sekaligus menyedihkan. Korban siapa? Ya itulah. Karena begini, LPSK itu biasanya baru bisa bekerja setelah ada laporan polisi.
Dan korban dalam konteks ini adalah korban tidak pidana. Ya, korban tindak pidana, Tidak pidana. ya. Padahal Peggy Ini Setiawan korban dalam perspektif yang berbeda tentunya. Ya, jadi mungkin LPSK nggak bisa masuk mungkin ya karena itu. Dan tentunya sepanjang belum ada laporan polisi secara formal dia nggak bisa tapi bisa memberikan berjuang lewat perlindungan. Komnas HAM lah ya. Komnas HAM bisa sekali, sangat bisa. Gitu. Karena menurut saya peluangnya adalah diperiksa terkait dengan hal ini oleh Komnas HAM, karena Komnas HAM bisa masuk untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut. Tapi yang paling penting menurut saya bagaimana kita bisa mendorong mungkin pihak manapun lah, apakah dari kuasa hukum, dari yang terdakwa terpidana yang sudah menjalani hukuman, atau mungkin dari ormas tertentu, atau mungkin dari akademisi, lembaga akademisi bisa untuk melakukan eksaminasi karena kasus ini sudah terlanjur begitu heboh gitu. Dan dengan dilakukan upaya eksaminasi ini sekaligus jadi pembelajaran agar ke depan hal-hal serupa ini tidak terjadi. Seandainya pun terjadi, ada langkah-langkah yang sudah begitu atau pernah dilakukan dan bisa menjadi solusi atas persoalan ini. Mungkin itu kurang lebih. Terima kasih atas waktunya Pak Mokhtar dan Bang Reza. Semoga apa yang kita bincangkan ini kemudian bisa dilakukan untuk menjadi kebaikan, dan tentunya kita berharap tegakkan keadilan yang sebaik-baiknya. Dan terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan memang harus ada pertanggungjawaban. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.